Sudah banyak yang bergabung, kita tunggu lagi 3-4 orang lagi. Ini baru 8 ya, 3-4 orang lagi lah, nanti kita mulai. Yang sudah bergabung bisa minta tolong nulis sesuatu di chat biar nanti terekam namanya. Boleh hadir, ada, pagi, asal aja nggak apa-apa. Mau nulis nama ya silahkan, mau nulis apa aja boleh lah, biar namanya terekam aja, nanti kalau Dimas ngajakinnya lebih enak. Oke, 2 lagi. Oke, sudah ada 12, kita mulai saja, sudah jam 9. Nanti seandainya bisa lebih cepat selesai ya kita secukupnya saja. Selamat pagi, selamat bergabung yang sudah bergabung. Jangan lupa untuk menulis sesuatu di chat supaya nanti Pak Dimas mengajaknya lebih mudah siapa saja yang sudah bergabung. Ya, boleh
pagi, hadir, ada, atau nulis nama, atau nulis apapun silahkan. Ini yang sudah nulis di chat baru Immanuel Dion, Petra, Irina, Olivia, Anes, Alexander Isra, Deus Ilyasar, Hari, Margareta, Verina, masih ada yang belum. Ya, meskipun di Classroom yang terakhir itu aktivitasnya adalah sudah sampai ke histogram dan polygon, nah Pak Dimas masih ingin sebentar di pertemuan kali ini untuk menyamakan pemahaman kita tentang tabel distribusi data berkelompok. Ya. Oke. Ngomong-ngomong, suaranya Pak Dimas kedengaran kan ya? Jelas ya? Atau kurang keras? Jelas, Pak. Oke. Yang lainnya juga jelas ya? Oke, kita mulai. Pak Dimas share screen. Pertemuan hari ini Pak Dimas rekam, nanti rencananya mau Pak Dimas masukkan ke YouTube, lalu linknya Pak Dimas bagikan juga nanti di Classroom, jadi masih bisa diputar lagi seandainya nanti kalian membutuhkan. Kenapa Pak Dimas hari ini tetap nge-meet meskipun kemarin sudah Pak Dimas sampaikan videonya, karena melihat beberapa tugas yang masuk itu masih ada beberapa yang belum tepat, jadi masih harus diluruskan supaya nanti proses selanjutnya jadi lebih baik. Oke, Pak Dimas share screen. Tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Perbedaan mendasarnya antara data tunggal atau data kelompok adalah kalau data kelompok itu di kolom sebelah kirinya itu berupa kelas-kelas. Misalnya, ini contoh, ini sekedar contoh. Ya, di sebelah kiri itu ada kelas, di sini ada frekuensi. Kalau data kelompok pasti di sini ada 1 sampai 3, 4 sampai 6 dan seterusnya. Ya, bentuknya, ciri-cirinya yang membedakan adalah di sebagian kolom sebelah kiri ini. Nah, kolom sebelah kiri ini tidak asal dibuat, tetapi ada aturannya, ada caranya. Nah, bagaimana menyusunnya? Nah, hari ini kita samakan pemahamannya supaya tabel yang diperoleh bisa menjadi lebih baik. Ya. Nanti seandainya dari kalian ada pertanyaan, boleh saja langsung bertanya. Pak Dimas langsung dipotong, nggak apa-apa. Untuk menyusun tabel itu ada 3 langkah. Seperti kalian kemarin juga sudah ada yang nulis 3 langkah. Yang pertama itu adalah menentukan jangkauan data. Jangkauan lambangnya itu J, yang merupakan selisih dari data terbesar dikurangi data terkecil. Maksimum berarti besar, minimum berarti yang terkecil. Lalu langkah kedua, kita akan menentukan banyak kelas. Lambangnya A. Nah, ada berapa kelas yang kita buat? Kelas ini tuh ini satu kelas, ini satu kelas lagi. Atau bahasa yang sederhananya, kita mau bikin berapa baris tabelnya. Nah, ini kita pakai yang namanya aturan Sturges, ya.
Mas namanya diabaikan saja boleh. Yang penting kita tahu aturannya adalah 1 ditambah 3,3 kali logaritma n. N ini adalah banyak data. Nah, ngitung logaritmanya gimana? Karena sekarang kalian posisinya masih di rumah, bisa pakai handphone, bisa pakai kalkulator, jadi silahkan logaritmanya dihitung pakai bantuan HP, kalkulator, atau laptop, dan sebagainya. Silahkan. Jadi kita buat mudah saja. Lalu langkah yang ketiga, oh ya, sebelum ke langkah ketiga ini 1 dan 3,3 itu sudah aturan patennya dari sana. Jadi tidak berubah. Lalu langkah yang ketiga adalah menentukan panjang kelas. Kita sepakat saja kita pakai istilah panjang kelas, meskipun mungkin di buku atau di internet, di YouTube, banyak juga yang pakai istilah lebar kelas. Maksudnya sama, ini adalah hasil bagi dari jangkauan dan banyak kelas. Catatan penting dari proses ini adalah pada langkah 2 dan 3 hasilnya selalu dibulatkan ke atas. Selalu dibulatkan ke atas berapapun komanya. Jadi misalnya nanti diperoleh hasil 8,05, tetap kita bulatkan ke atas, ini menjadi 9, ya, pembulatannya ke atas, tidak pernah ke bawah. Kenapa? Supaya nanti data yang kita miliki semuanya pasti masuk tabel. Kalau dibulatkan ke bawah, bisa jadi ada data yang tidak masuk tabel. Sekarang kita coba praktekkan langkah ini, ya. Nah. Salah. Sebentar, Pak Dimas. Cari dulu datanya, hilang. Oke. Semoga angkanya kelihatan di tempat kalian, ya. Data ini itu data yang sudah Pak Dimas munculkan sebagai latihan atau tugas di Google Classroom. Sekalian kita bahas. Nah, ketika ada data seperti ini, langkah pertama yang kita lakukan sebelum kita mulai menghitung-hitung seperti tadi, ya, kita perlu cari dulu data terbesar, data terkecil, dan banyaknya data, supaya nanti prosesnya lebih enak. Banyak datanya dulu, kita bisa hitung cepat saja.
ke kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ke bawah 1, 2, 3, ke bawahnya 1, 2, 3, 4, 5. 8 kali 5, maka banyak datanya 40. Ya, ada yang baru bergabung? Bentar. Oke. Ya, yang sudah bergabung, mumpung belum lupa, Pak Dimas ingatkan kembali, minta tolong untuk nulis di chat supaya kalau ada yang keluar masuk tetap Pak Dimas nanti tahu kalian sudah sempat masuk. Boleh nulis apa saja di chat, yang penting tetap sopan. Ya, kita lanjutkan. Data terkecil, kalau Pak Dimas tidak salah ingat, adalah 31. Data terbesarnya 82. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa mulai menyusun tabelnya, tentu dengan melakukan langkah-langkah yang tadi. Langkah yang pertama, kita menentukan jangkauan data. Data terbesar dikurangi data terkecil. Data terbesarnya 82, data terkecilnya 31. Maka datanya, jangkauannya adalah 51. Langkah yang kedua, kita menghitung banyak kelasnya. Banyak kelasnya adalah 1 ditambah 3,3 logaritma N. 1 ditambah 3,3, tadi banyak datanya 40. Logaritma 40 itu 1,602. Sekitar itu. Kalau 1,6 kali 3,3 itu hasilnya adalah 5,28. Karena belakangnya ada komanya, ini perlu kita bulatkan. 6 koma, maka pembulatannya menjadi 7. Nah, langkah ketiga, kita panjang kelasnya, jangkauan dibagi banyak kelas. 51 bagi 7, hasilnya 7 koma. Karena 7 koma, pasti harus dibulatkan ke 8. Nah, ini menjadi dua angka penting yang akan kita pakai untuk menyusun tabelnya. Sekarang kita coba sajikan data ini ke bentuk tabel. Tadi Mas tulis dulu garisnya. Anggap saja ini sudah menjadi tabel sederhana. Di sebelah kiri, kolom yang kiri, ini berarti nanti kita akan tulis kelasnya. Di sebelah sini kita tulis frekuensi. Atau nanti untuk selanjutnya, frekuensi itu biasanya akan ditulis FI, gitu saja. FI. Nah, tadi Pak Dimas sampaikan di awal, nanti bentuknya ada berapa sampai berapa, gitu ya, dan seterusnya. Nah, untuk mengawali, kita pakai data yang paling kecil.
Data paling kecil kita taruh di sini. Sampai berapa di sini? Nah, sampai berapa? Oh, nah, untuk mengisi lingkaran merah ini, semoga tempat kalian lingkaran merahnya sudah muncul. Nah, bukan tadi kita di sini kita dapat panjang kelasnya 8. Bukan lalu lingkaran merah ini diisi 31 ditambah 8, bukan. Tetapi kita isi dengan 31 ditambah 8, lalu kita kurangi 1, sama dengan 7. 31. Bentar, ini ada yang mau join. Oke, selamat datang yang baru bergabung. Pak Dimas, stop sharing dulu sebentar. Ya. Maaf, ini tadi bukan sama dengan 7, tetapi sama dengan 38. Ya, terus di sini. Kenapa dikurangi 1? Itu trik sebenarnya. Trik, karena yang dimaksud panjang kelas itu sebenarnya adalah jarak antara tepi bawah dan tepi atas. Ya. Nah, tetapi untuk lebih sederhananya, untuk menentukannya seperti ini saja. Kita tambah dengan panjang kelasnya, lalu dikurangi 1. Nah, kita lanjutkan. Kalau sini sudah 38, baris bawahnya adalah 39. Lagi 39, tidak hanya kita tambah 8, tetapi juga harus dikurangi 1. Maka ini menjadi 46. Begitu seterusnya sampai berapa baris ke bawah, ini banyak kelasnya 7. Maka ini kita buat terus sampai 7 baris. 47 berarti di sini ditambah 8 dikurangi 1 berarti 54. Selanjutnya 55 ditambah 8 dikurangi 1 62, 63 sampai 70, 71 sampai 78, 79 sampai 86. Nah, ketika kelasnya sudah selesai, kita cek. Kita sudah bikin 7 kelas, 1, 2, ya, kelasnya yang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah ada 7 kelas. Kita lihat angka yang paling besar, ini, 86. Lebih besar daripada data terbesar yang kita punya. Nah, itu berarti tabelnya sudah tepat, ya. Nah, itu. Sekarang kita masukkan data-data ini ke bagian frekuensi. Biasanya Pak Dimas akan minta bantuan dengan sistem turus LIDI atau LIDI, ya. 37, ini Pak Dimas coret dulu supaya tahu itu sudah kita masukkan. 37, ini ada yang bergabung lagi. Oh,
ada chat nggak apa-apa, telat oke nggak apa-apa, langsung saja bergabung, nanti rekamannya bisa dilihat di Classroom. 37 kita cek dia masuk di kelas yang mana. 37 itu antara 31 sampai 38, berarti Pak Dimas bikin satu lidi di sini. Lalu 58 kita cocokkan ada di mana. Oh, 58 itu lebih besar dari 55 tetapi kurang dari 62, berarti masuk di sini. 75. Nah, di sini. Begitu seterusnya sampai semuanya masuk. Ya, kalau datanya semakin banyak, otomatis kita semakin lama. Ya, tidak ada cara cepatnya. Dan kita harus teliti. Jangan sampai salah memasukkan. Kita lakukan sampai habis 43, 78, 67, 42, 46, 56. Pak Dimas coba agak cepat biar waktunya tidak terbuang. Semoga tidak ada yang salah. 73, 32. Kalau kalian lihat ada yang salah, bisa langsung mengoreksi. 64, 72, 55, 59, 75. Nah, kalau sudah ada 4 lidi, lidi yang kelima itu kita miring untuk mengikat supaya nanti hitungnya lebih gampang. Berarti ini sudah 5 kalau sudah ada yang miring. 46, 40, 40 di sini, 35 ada di sini, 60, 55, 52, 31, 65, 78, 61, 62, 82, 66, sini 45, 44, 57, 51, 32, 63, 71. Nah, kalau kita hitung sekarang ini berarti ini 5, 7, 2, 9, 7, 7, 3. Mungkin baik kalau kita cek ulang. 5 tambah 7 tambah 2 tambah 9 tambah 7 tambah 7 tambah 3 harusnya sama dengan 40 sesuai banyak datanya. 4. Sepertinya ada betul. 12, 14, 23, 30 betul. 40. Nah, sekarang masih ada waktu, kita lihat beberapa unsurnya. Ini juga penting karena nanti ketika kita sudah mulai perhitungan, kita pasti butuh unsur-unsur dari tabel ini. Pak Dimas ambil ini, Pak Dimas rapikan dulu sebentar.
supaya tidak usah bikin ulang lagi. Ini nggak apa-apa lah, ada lingkaran merahnya. Yang pertama, unsur yang pertama yang disebut kelas, tadi kalian sudah paham, sudah ditunjukkan bahwa kelas itu adalah setiap baris ini yang disebut kelas. 31 sampai 38 itu kelas yang pertama. 39 sampai 46 kelas yang kedua, 47 sampai 54 kelas yang kedua. Nah, di setiap kelas itu ada dua bilangan, satu di kiri, satu di kanan. Yang di kiri, ini yang di kiri, 31, 39, 47, 55, itu yang disebut sebagai batas bawah. Sedangkan yang di sebelah kanan 38, 46, 54, 62 itu yang disebut sebagai batas atas. Nah, selain batas bawah dan batas atas, itu masih ada yang namanya tepi bawah dan tepi atas. Kalau tepi bawah itu diperoleh dari batas bawah dikurangi 0,5. Pasti dikurangi 0,5. Untuk kalian di SMA, angkanya sudah paten seperti itu. Tapi nanti ketika kalian belajar statistik lebih lanjut, ada aturannya sendiri. Kita pakai aturan yang mudah saja. Sekarang tepi bawah adalah batas bawah dikurangi 0,5, sedangkan tepi atas itu batas atas ditambah 0,5. Jadi kalau kelas yang pertama itu batas bawahnya adalah 31 dikurangi 0,5 sama dengan 30,5. Tepi atasnya 38 ditambah 0,5 sama dengan kelas yang kedua, batas bawahnya adalah 39 dikurangi 0,5. Sedangkan tepi atasnya, ini batas atasnya 46, kita tambah dengan 0,5. Begitu seterusnya sampai seluruh kelas. (55) batas bawahnya, berarti yang kelas keempat adalah 55 dikurangi 0,5. Kelas berikutnya dikurangi ini yang terakhir 79 dikurangi, enggak, kayaknya ada yang salah. Oh ya, ini salah. Ini harusnya 71 dikurangi 0,5. Nah, sedangkan untuk tepi atasnya, nih Pak Dimas tuliskan, dari kelas yang pertama sampai kelas yang terakhir.
Kalau terlalu buru-buru. Nah, tadi ketika kita bicara panjang kelas di atas tadi, panjang kelasnya 8. Nah, sebenarnya panjang kelas itu adalah selisih atau hasil pengurangan dari ini. Tepi atas dengan tepi bawah. Jadi, sebenarnya itu panjang kelas itu 8. Dari mana 8? Kita coba saja 38,5 dikurangi 30,5. Nah, ini sama dengan 8. Nah, tetapi kalau kita langsung mau pakai tepinya, menurut Pak Dimas akan lebih susah. Maka tadi pakai trik dikurangi 1. Pakai trik ini ya, supaya batas bawah dan batas atas kelasnya langsung bisa kita peroleh. Ya, jadi itu trik, bukan yang sebenarnya. Di semua kelas seperti itu. 46,5 dikurangi 38,5 pasti hasilnya 8 juga. Begitu sampai kelas terakhir. Misalnya ini 46,5 pasti tepi atas dikurangi tepi bawah hasilnya adalah panjang kelas, pasti seperti itu. Nah, salah satu keistimewaan dari tepi bawah dan tepi atas adalah nih, tepi atas kelas yang pertama, tepi atas yang pertama 38,5 itu nilainya sama dengan tepi bawah kelas kedua 38,5. Sama. Tepi atas kelas kedua akan sama dengan tepi bawah kelas ketiga. Jadi serongnya selanjutnya. Tepi atas kelas ketiga akan sama dengan tepi bawah kelas keempat. Begitu seterusnya sampai terakhir. 62,5 di sini juga ada. 70,5 di sini juga ada. 78,5 di tepi atas, di bawah juga ada. Yang paling berbeda adalah tepi bawah kelas yang pertama dengan tepi atas kelas yang terakhir. Jadi bisa dibayangkan sebenarnya tepi kelas itu adalah rumah kalian, ya, area rumah. Tepi bawah dan tepi atas adalah pagar di sebelah kiri dan kanan rumah kalian. Ya. Maka yang namanya pagar rumah kalian itu mesti nempel dengan pagar rumah sebelahnya. Mesti nempel, maka nilainya sama, tempatnya sama. Di situ pagarnya nempel, jadi sama. Bisa dibayangkan seperti itu pengertiannya tepi bawah dan tepi atas. Kalau yang tepi bawah kelas yang pertama 30,5 dan yang terakhir ini 86,5, itu kalau rumah berarti rumah yang di paling pojok, sebenarnya sudah tidak ada lagi. Maka pagarnya cuma ada 1. Satu lagi unsur yang penting yang nanti akan banyak dipakai juga di perhitungan-perhitungan selanjutnya adalah yang namanya nilai tengah kelas. Ini bukan median. Kalau median itu nilai tengah data secara keseluruhan. Kalau ini nilai tengah kelas.
Jadi setiap kelas ini punya nilai tengah. Dari mana kita menghitungnya? Nilai tengah itu dihitung dengan cara batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Jadi kalau di kelas yang pertama nilai tengahnya adalah 31, batas bawahnya 31, batas atasnya 38, ditambah 38 dibagi 2 sama dengan 34,5. Di kelas yang kedua, batas bawahnya 39, batas atasnya 46. Berarti 39 ditambah 46 dibagi 2 sama dengan 42,5. Kelas ketiga, batas bawahnya 47, batas atasnya 54. 47 ditambah 54 dibagi 2 sama dengan 50,5. Begitu seterusnya sampai kelas yang terakhir. 55 ditambah sama dengan 3 lagi, 63 ditambah 70 dibagi 2 sama dengan 61 60 6,5. Kelas ke-6 71 ditambah 78 dibagi 2 74,5. Kelas yang terakhir tambah 82,5. Nah, ini unsur-unsur yang kita perlukan, yang perlu kita tahu ketika kita menyusun tabel. Sebenarnya tabelnya itu hanya kelas dan frekuensi, tetapi seringkali tepi bawah, tepi atas itu akan kita pakai. Nanti salah satunya ketika kita membuat histogram. Ya, kalau tadi Pak Dimas bilang misalkan seperti pagar, nah itu yang membuat kalau histogram itu gambar batangnya nempel ya. Seperti tadi Pak Dimas bilang pagar rumah. Lalu nilai tengah nanti kita pakai di poligon dan perhitungan-perhitungan selanjutnya. Oke, sedikit lagi sebelum selesai, karena waktunya juga sudah mau habis. Ya. Tadi kita peroleh di atas panjang kelas itu 8. Nah, kalau kalian perhatikan lagi, kalian cermati, selisih batas bawah kelas pertama dengan kelas berikutnya itu pasti 8 juga. Ini juga 8. Sampai bawah pasti 8. Begitu juga batas atas, ini selisihnya 8. Nah, begitu juga tepi bawah, ini selisihnya 8. Kalau kalian mau menghitung, ini sama semua. Tepi atas juga seperti itu. Ini 8 semua. Bahkan nilai tengah pun, nah atas bawah, itu selisihnya juga 8. Jadi panjang kelas tidak mesti 8, sesuai perhitungan saja. Nah, berapapun perhitungannya, pasti keistimewaannya sama seperti ini. Sudah 9.40 ternyata Pak Dimas terlalu lama ngomong. Mungkin ada pertanyaan dulu dari kalian, satu pertanyaan misalkan sebelum ditutup kalau ada. Nah, kalau tidak ada,
Ini penjelasannya Pak Dimas tentang tabel. Maaf ternyata jadinya lama. Nah, nanti ini sudah Pak Dimas rekam, Pak Dimas nanti masukkan di Classroom supaya kalian bisa buka lagi setiap saat seandainya diperlukan. Ya, nanti mungkin untuk yang histogram dan poligon, semoga kalau Pak Dimas memungkinkan nanti Pak Dimas bikinkan videonya yang versi Pak Dimas sendiri supaya bisa mempermudah buat kalian. Itu ada yang mau disampaikan atau ditanyakan dari kalian? Kalau tidak ada, berarti terima kasih yang sudah bergabung. Sekian dari Pak Dimas. Maaf kalau misalnya ada yang salah ngomong, salah nulis, dan sebagainya. Selamat melanjutkan aktivitas. Boleh kalau seandainya mau meninggalkan Google Meet. Terima kasih, selamat pagi semuanya. Makasih Pak. Terima kasih Pak. Makasih Pak.